Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sejenak ya, sesaat kita jadikan malam ini untuk sedikit membaca syubhat yang dilontarkan, kemudian kita sedikit ya luruskan atau kita edukasi tentang duduk masalahnya, ya duduk perkaranya, supaya terang, supaya jelas, jangan dicampur aduk, ya jangan diglobalkan setiap masail yang ada. Dan Anda tidak pakai buku, ya Anda pakai dari ikhwah saja yang sudah diberi, ya karena itu faktual yang terjadi di lapangan. Ya, kalau kita baca kitabnya nanti nggak ada lagi di dunia nyatanya misalkan, tapi kita baca yang sudah ada apanya di alam nyatanya. Ya, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita dan mereka taufiknya kepada tauhid yang hak, ya, kepada iman yang hak. Ya, mungkin yang lainnya cukup dengarkan saja subhatnya, kalau nanti minta ya bisa dikirim nanti. Fadhal Askar dibaca yang pertama. Bismillah. Bang Nofri. Masalah wudhu tidak bisa disamakan di suatu tempat dengan tempat lain. Artinya wudhu bil jahal kan definisi karena tidak sampainya ilmu ke mereka. Syekh Shalih Al-Fauzan menfatwakan kondisi di Saudi Arabia kala itu yang banyak kaum muslimin menyembah kubur, dan mereka orang Arab yang bisa dan pandai baca Al-Quran serta tahu artinya. Kalau kita di Indonesia, coba aja kita lihat sekeliling kita, masih banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang bacaan Qurannya masih Iqra. Coba aja kita tes di ma'ah kita baca Qurannya, dan coba aja kita tanyakan ke mereka surat dan ayat berapa yang melarang meminta di kuburan. Kayaknya mereka belum tahu, apalagi sampai memahami utuh Al-Quran, sangat jauh sepertinya. Dan inilah kewajiban kita untuk menyampaikan ilmu ke mereka, kita sampaikan ke mereka. Enak, bisa dipahami? Udah dapat kirimannya belum? Belum? Apa perlu dikirim juga? Hah? Iya, nanti benar aja. Ya. Subhat pertama katanya, masalah udzur bil jahal ini berbeda katanya, nggak boleh disamakan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dalilnya kata dia, Syekh Shalih Fauzan itu berfatwa di bangsa Arab saja, di Saudi saja, yang lain apa? Tidak masuk. Maka kita katakan ini takwilat, takwil dia saja. Sebagaimana kita baca pada Ajwibah tanya jawab kepada Syekh tentang iman dan kufur, itu pertanyaan banyak, dari Senegal ada, ya dari Rusia ada. Nah kira-kira kalau antum dibayangkan Islamnya antum sama Islam Senegal atau Rusia, kira-kira di dalam hati antum terkecil lebih bagus mana coba? Hah? Gua dong, gua Islam Indonesia gitu kan. Ya, maka klaim bahwasanya ini hanya berbicara di Saudi Arabia saja, ini klaim semata tanpa bukti. Karena ada banyak fatwa beliau ditanya dari berbagai apa? Negara. Ya. Jadi masalah udzur bil jahal itu perkara yang sudah ditetapkan oleh para ulama, jelas dhawabitnya. Ya, tidak berbeda misalkan kalau Arab Saudi begini, kalau di luar Arab Saudi begini, tidak. Karena Islam ini kafah. Islam ini apa? Menyeluruh untuk semua makhluk, yang hitam, yang putih, yang Arab, yang non-Arab. Ya, kalau begitu nanti Islam punya beberapa konsep khusus untuk orang Arab, khusus untuk siapa lagi? Orang non-Arab. Maka yang seperti ini mafhum tidak bisa diklaim dakwahnya dia. Terlebih lagi ketika dia mengkhususkan ini khusus untuk siapa? Orang Arab. Ya, bisa dipahami. Dan sedikit kita kasih arahan, semoga mereka mendengarkan.
Semoga mereka bisa memahami. Ya, dalam masalah yang seperti ini memang harus dikembalikan kepada bagaimana Al-Quran menjelaskan, bagaimana hadis menjelaskan, dan bagaimana para ulama juga menerangkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antum harus pahami, ya, sekedar datangnya Al-Quran kepada seseorang dan dia paham dengan apa yang ada di dalamnya, paham dalam artian menggunakan bahasanya, maka itu sudah dikatakan telah datang hujjah kepada dia. Dalilnya sekali lagi kita ulang terus, surat Al-An'am ayat berapa? 19 dan Ibrahim ayat ke berapa? 4. Allah katakan wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Afham? Qul uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Katakanlah diwahyukan kepadaku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran ini. Tujuannya supaya aku memberikan peringatan kepada kalian wahai para sahabat. Wa man balagha, dan orang yang sampai kepada dia apa? Al-Qur'an. Mafhum? Ditambah lagi surat apa? Ibrahim ayat ke-4. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali menggunakan apa? Bahasa yang dipahami oleh kaumnya, supaya kamu menjelaskan kepada mereka. Maka datangnya Al-Quran, walaupun tidak ada Nabi Muhammad SAW, ya sekedar datang saja itu sudah tegak hujjah bagi dia, sudah datang maklumat bagi dia. Maka tidak bisa dikatakan oh saya jahil, saya jahiliyah karena tidak datang Al-Quran. Datang sudah Al-Quran. Ditambah lagi apa? Banyak yang menjelaskan, menerjemahkan dengan bahasa apanya? Kaumnya. Kemudian di sini dia bilang kalau kita cermati manusia di sekitar kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ya nggak bisa baca apa? Quran. Hanya bisa baca apa? Iqra. Kalau ditanya surat berapa, ayat surat apa, ayat keberapa, larangan minta ke kuburan, jangankan yang orang awam, yang sudah belajar aja kalau ditanya suratnya nggak tahu, ayatnya nomor berapa nggak tahu. Tapi dia dengan yakin bahwasanya ada di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita hanya beribadah kepadanya. Ya, walaupun dia nggak hafal ayatnya, walaupun dia nggak hafal suratnya, karena Al-Quran itu semuanya menjelaskan tauhid. Ya, bahkan kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, mafhum bisa dipahami oleh abladul ammah, orang yang paling dulu sekalipun, dan tidak dipersyaratkan harus bisa baca Al-Quran dengan fasih. Ya, harus betul-betul memahami tafsirnya secara utuh. Ya, bahkan di usul sittah, semoga dia belajar juga usul sittah, ini disebutkan syubhat syaitaniyah. Ketika orang memahami Al-Quran, memahami kalamullah, harus memiliki kemampuan ini, kemampuan ini, kemampuan ini, dan seterusnya. Hak ini hanya untuk orang-orang yang ahli istihad, hanya ilmu-ilmu yang bisa dipahami oleh mereka yang memiliki ilmu alat. Tapi ada yang namanya ilmu ammah, yang harus semua manusia tahu. Serius ya? Abladul ammah katanya, manusia yang paling ablad. Ablad itu balid dulu kalau misalnya di kita kayak orang apa namanya autis. Ya, hatta mereka diajari sembahlah Allah saja, jangan kalian minta kuburan, ngerti dia. Cukup dibilang itu, ya Allah satu-satunya ilah, Tuhan yang hak untuk disembah, selainnya tidak boleh. Itu dia paham sudah cukup. Ya, adapun kelebihan membaca Al-Quran, tahu ayatnya, itu babnya mukammilat. Makanya pahami asal iman itu apa, kemudian meningkat jadi apa, kemudian meningkat apa? Jadi apa? Jangan dipukul rata semuanya bahwasanya untuk memahami tauhid harus apa? Begini dan begini. Kalau begitu nanti berat orang belajar Islam. Ayo, lo mau belajar apa? Tauhid. Belajar Iqra dulu. Baca Iqra aja belum benar lo, mau belajar tauhid. Gitu ujung-ujungnya. Ya? Jadi bahasa Al-Quran datang kepada dia, bisa diterjemahkan, bisa dia pahami, maka itu sudah mencukupi datang hujjah kepada dia. Nah sekarang masalahnya sudah datang, sudah juga dipahami. Ada yang tidak mau apa modelnya? Belajar.
Maka kenali bahwasanya kekufuran itu tidak hanya di dalam hati. Karena kalau dia pahami, harus paham Al-Quran baik sebagian atau seutuhnya, itu nanti menunjukkan bahwasanya kekufuran hanya modelnya satu, yaitu paham makna-maknanya dan seterusnya. Padahal dijelaskan oleh para ulama, kufur macam-macam, ada kufur jahlin, ada kufur i'rad, ada kufur inad. Kita tiga aja bahas ini dulu. Apa itu kufur jahlin? Kalau memang dia benar-benar nggak tahu, walaupun Al-Quran sudah datang, sudah diterjemahkan, tapi blank sama sekali, bodoh. Anggap ada model manusia seperti ini. Anggap ada yang seperti ini modelnya? Hah? Ya, sama sekali nggak tahu bahwasanya Islam itu nyembah Allah. Kayaknya nggak mungkin ini. Pasti orang seawam-awamnya ngerti bahwasanya Islam hanya nyembah siapa? Nyembah Allah. Tahu. Ya, bahwasanya tidak boleh meminta kepada sang itu, tahu dia. Anggap manusia model begini ada di tengah-tengah kota kita. Maka dikatakan oleh para ulama, ketika dia melakukan kesyirikan tetap dihukumi musyrik, namanya kufru jahlin. Kufur apa namanya? Jahil. Sudah paham ya? Model yang kedua, Al-Quran sudah datang, bisa dipelajari tapi cuek, maka disebut kufur apa? I'rad. Apa i'rad? Berpaling. Ini disebut dengan apa? Berpaling. Padahal akses ada. Paling dia alasan dia kan nenek-nenek, dia kan kakek-kakek. Emang mudanya kemana gitu kan? Ya, lagian pula nenek-nenek, kakek-kakek kalau dia diajari tauhid ngerti insyaallah. Sekarang kan mau nggak dia belajar gitu? Kalau nggak mau belajar, tetap dia namanya i'rad. Ini kita bicara di hukum dunia ya. Ya. Ada yang model yang ketiga, dia sudah ngerti bahasanya Al-Quran, tahu bahkan bahasanya fasih. Ya, orang Arab itu bangga dengan Indonesia. Kenapa? Baca Al-Quran aja bagus. Ya, bahasa Arabnya kadang lebih bagus daripada orang apa? Orang Arab. Jadi bohong kalau klaim mengatakan Indonesia ini jauh dari bahasa Arab. Ya, jauh dari menghafal Al-Quran. Bohong, ini klaim semata. Ya, betapa banyak di Indonesia dari Sabang sampai Merauke pesantren. Ya, orang sangat semangat untuk mengajari apa? Dinul Islam. Nah, kalau model yang ketiga ini sudah tahu, sudah ngerti tapi ngelawan, namanya kufur apa? Inat namanya. Kufur apa? Inat. Makanya tolong dipelajari apa itu kufru i'rad, kufru jahlin, dan kufru apa? Inat. Kalau dipukul rata, orang tidak boleh dikafirkan kecuali sudah paham ngerti. Berarti ujung-ujungnya kekufuran hanya di dalam apa? Hati. Dan antum harus yakin orang musyrik itu pun dihukumi bodoh. Ya, dalam surat Az-Zumar yang kemarin kita share di grup, apa bunyinya? Qul afa ghairallah ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah, katakan wahai Muhammad, apakah kepada selain Allah kalian memerintahkan aku untuk menyembah, wahai orang-orang bodoh? Ya, lihat apa bagaimana Allah menghukumi mereka. Orang-orang apa? Orang-orang bodoh. Mafhum? Apalagi dalam surat Al-Baqarah yang wa masalul ladzina kafaru kamatsali yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Lihat, Allah mempermisalkan orang-orang kafir seperti orang-orang yang memanggil, mafhum, sesuatu yang tidak mendengar kecuali cuma panggilan. Ini karakternya sama nih, hewan. Maksudnya apa? Ya, hewan kalau dipanggil hus, dengar dia, dengar, tapi tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Makanya Allah katakan mereka itu buta, tuli, bisu, ya, tidak mencerna, tidak berpikir, tidak berakal. Maksudnya apa? Di dalam hati. Tapi dengan panggilan, dengan seruan ngerti. Ini karakternya orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dipanggil atau dikasih ayat ini artinya ngerti, tapi tidak sampai masuk ke dalam hati. Makanya nanti dipahami ada fahmu lisan, ada fahmu qalbin. Nah, orang-orang musyrik fahmu yang mana dia? Fahmu lisan, tapi tidak sampai jatuh ke fahmu apa? Qalbin. Dan tetap dihukumi mereka apa? Musyrik. Ya, Allah juga katakan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna apa? Annahum yuhsinuna sun'a.
Orang-orang yang usaha mereka di dunia itu ya sesat gitu, mereka meyakini bahwasanya mereka sedang berbuat apa? Kebaikan. Ya berarti kan ada syubhat dia, menyangka perbuatan dia itu baik, ternyata apa? Jelek. Tapi ketika disuruh ucapkan la ilaha illallah, ngerti nggak dia? Ngerti, tapi tidak sampai tembus ke dalam apa? Hati. Lah pengennya dia manusia ini tidak boleh dikafirkan kecuali paham sampai masuk ke mana? Ke hati. Ya, padahal di zaman Nabi orang-orang musyrik tidak sampai tembus ke dalam apa? Hati. Bahkan dipermisalkan seperti An'am yang cuma ngerti woi hush gitu. Ngerti gak? Ngerti. Tapi kalau dia mikirkan apa sih maksudnya di hush gitu? Nggak ngerti dia. Ini menunjukkan mereka hanya fahamu lisan tapi tidak sampai fahamu apa? Qalbin. Tetap Allah Subhanahu wa taala katakan mereka orang-orang musyrik. Ya. Jadi klaimnya dia pengennya bahwasanya ya orang kalau nggak paham sama sekali dan mati berarti itulah udzur bil jahl. Padahal nggak begitu konsepnya, sebagaimana yang telah kita pelajari di dalam kitab A'rid al-Jahl. Ditambah lagi tadi klaimnya dia Syekh Fauzan itu cuma di bagian dunia bangsa Arab, ini nggak tepat. Karena banyak yang nanya dari Senegal, dari Rusia, dan beliau mufti. Namanya mufti am, itu untuk semua manusia. Kalau misalkan dibedakan antara orang Arab dengan non Arab, kacau nanti urusannya. Padahal Islam itu satu, ya Islam itu sumbernya satu, Al-Quran dan hadis. Nggak dibeda-bedain antara yang kulit putih, kulit hitam, ya bangsa Arab atau non Arab. Nggak ada. Ya maka ya klaimnya dia bahwasanya Syekh Fauzan itu hanya membatasi di negeri Arab yang mereka paham Al-Quran dan seterusnya. Banyak juga kok orang Arab bisa ngaji tapi nggak tahu maksudnya sampai nyelip ke hati, nggak tahu. Banyak kasusnya seperti ini. Mafhum? Tapi toh sampai segitu juga sudah tegak hujjah karena Al-Quran sudah datang, dia paham dengan bahasanya. Atau pegang aja dalilnya Al-An'am ayat 19 dan Ibrahim ayat berapa? 4. Ketika ini sudah datang sama dia, itu sudah datang hujjah. Nggak ada alasan dia. Dan pahami yang namanya taklif itu pembebanan. Apa itu pembebanan? Ya ada beban. Kalau nggak ada beban, pengennya santai aja. Terus gimana dia mau tahu? Karena ini aneh namanya. Terus lanjutin lagi. Sebetulnya kalau kita mau jujur, sebelum kita paham sunnah, kita tahu nggak bahwa meminta keberkahan di kuburan dilarang? Saya aja baru tahu masalah ini ketika masuk pondok. Dulu saya dan keluarga sering berziarah kubur keliling. Sebelum masuk pondok, dulu mana tahu kita perkara begini. Artinya ilmu itu belum tersampaikan kepada kita. Ini fakta. Jangankan ilmu ini, bacaan salat saja kita belum paham pada waktu itu. Dan inilah yang disebut dengan udzur karena kebodohan atau udzur bil jahl. Ya, dia menyatakan kalau jujur sebelum kita paham sunnah, kita nggak tahu bahwasanya meminta keberkahan di kubur itu dilarang. Anggap dia nggak tahu, maka ini namanya apa? Kufru jahlin. Ini namanya apa? Kufru jahlin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu latif. Ya, tidak dibiarkan orang bodoh begitu saja. Terkadang Allah dengan lemah lembutnya, dengan maha lembutnya memberikan kita berbagai macam ujian. Ya, makanya sampai mengenal apa? Sunnah misalkan, mengenal ini dan mengenal itu. Itu termasuk bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala supaya manusia ini berpikir gitu. Ya, jangan apa yang di masa lalu dijadikan apa? Hujah bahwasanya dulu saya bodoh. Ya, sekarang kita tanya, dulu kalian bodoh sampai datang ke kuburan ziarah minta berkah, Al-Quran sudah ada belum? Kalian paham nggak artinya? Kan paham. Ya, itu sudah masuk dalam surat Al-An'am ayat 19 dan Ibrahim ayat berapa tadi? 4. Bisa dipahami ya? Kemudian dikiaskan sama dia, jangankan masalah itu, masalah bacaan sholat saja, ya kita belum paham. Sekarang masalah bacaan sholat yang mana? Al-Fatihah dia nggak bisa, atau bacaan cuma sholat pembuka iftitah atau pas ruku, apa sujud. Ini kan nggak apple to apple jadi pembandingannya antara masalah tauhid yang besar dengan masalah bacaan apa? Sholat. Orang awam tanya saja, masa ia nggak baca Al-Fatihah?
nggak tahu Al-Fatihah dari kecil. Anggaplah dia nggak bisa Al-Fatihah sama sekali. Salah siapa? Kira-kira? Salah dia lah. Padahal banyak orang pengajian, jangankan dari zaman anak kecil, dari zaman bapak anak kecil, zaman engkong anak kecil. Itu namanya sudah ada pengajian-pengajian di mana masjid-masjid ngajarin minimal Al-Fatihah. Ya, jadi pengen dibandingin dengan bacaan sholat yang mana, dia nggak tahu. Yang itu semua standarnya sunnah mustahab. Ya, antum ruku saja nggak baca zikir, sah nggak sholatnya? Sah. Ya, karena dia bukan bagian rukun bacaannya. Tapi kalau rukunnya rukunya apa? Rukun. Anggap antum sujud tanpa baca apapun, sah sholatnya? Sah. Makanya tidak bisa dibandingkan antara perkara besar tauhid yang dia nggak tahu kemudian dengan bacaan-bacaan apa? Salat. Ya, inilah letak orang yang tidak ngerti mana perkara-perkara yang menjadi ilmu ammah yang tidak boleh jahil tentangnya dengan ilmu-ilmu yang khassah, rincian-rincian masail, misalkan bacaan ini apa, bacaan ini. Ya anggap dia nggak tahu, nggak masalah. Itu sebagai pelengkapnya. Tapi kalau dalam masalah tauhid yang besar dia nggak tahu, ini berapa? Anggap dia nggak tahu, terus jatuh dalam kesyirikan, namanya kufur apa? Kufur jahlin dia. Kalau mau tanya lagi ayatnya, baca aja Al-Bayyinah ayat 1, kemudian At-Taubah ayat berapa? 6 ya? Yang wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta dan seterusnya. Lihat di belakang ayatnya, karena mereka kaum yang tidak mengerti. Ini menunjukkan sebelum datang dalil Al-Quran hadis, ketika melakukan syirik besar tetap dinamai oleh Allah sebagai apa? Musyrik. Al-Bayyinah juga, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lihat orang-orang ahlul kitab, siapa? Yahudi dan Nasara. Kemudian musyrikin, kata Allah tidak bisa lepas dari kebiasaan dia, ya itu apa? Berbuatan syirik sampai datang apa? Bayyinah. Ya, lihat sebelum datang bayyinah tetap mereka dinamakan musyrik, dikatakan kafir ahlul kitab. Nah, ini yang kata para ulama namanya kufru apa? Jahli. Terus cara bertobatnya gimana? Baca ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin hunafa wa yuqimu shalah. Ya. Kenapa diajar ini? Karena sudah datang bayyinah kepada mereka, datang kepada mereka Rasul bacain ayat-ayat Allah. Kemudian disuruh tobat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Udah itu aja, menjadi standar yang paling minimum, jadi asal iman. Nggak harus harus mahir baca Al-Quran, nanti belajar dah usul sittah. Kata Syekh Muhammad, itu apa? Syubhat syaitannya itu. Ya apa bedanya sama Said Akil Sirat itu? Ya, kalian nggak akan bisa memahami Al-Quran. Kalau bisa nih, potong kata dia telinga saya. Ya emang nggak bisa kalau ngambil hukum, harus punya alat ini, alat ini. Tapi untuk memahami tauhid nggak perlu dia harus mahir Al-Quran, harus bisa utuh memahami Al-Quran, harus tahu suratnya, ayatnya. Waduh, repot nanti orang mau masuk Islam. Ya antum mau masuk Islam, tenang ya, antum harus baca ikronya bagus dulu nih. Kalau nggak sah nanti antum. Ini kan bahaya nanti. Nggak punya standar yang pas untuk menentukan asal iman. Ya, jadi semua orang harus dituntut, harus bisa mah. Ya ini kalau bisa bagus, alhamdulillah. Antum gimana baca Al-Qurannya? Belum bisa, wah antum nggak layak belajar tauhid. Wah kan repot. Ya, repot atau repot? Repot kan begini. Jadi patokannya manusia harus bisa baca Al-Quran, harus bisa tahu artinya dengan begini dan begini. Nah itulah inti dari kekufuran cuma dalam hati jadinya. Ketika dia sudah ngerti, terus baru melakukan kekufuran, nah baru ente dikecap kafir. Jadi nggak ada yang namanya kufur i'rad, nggak ada yang namanya kufur jahil dan seterusnya. Nah inilah inti akidahnya sama orang-orang muda. Adanya seperti ini seharusnya itu bersyukur. Ya ternyata mereka menguap juga, terbongkar. Ibaratnya orang nyari mayat ya, mana nih nggak ketemu-temu, diubek-ubek, ya caranya kan, apa? Muncul. Alhamdulillah, ketahuan juga kan itu. Ya seharusnya apa? Berbahagia ya bang ya. Selama ini mungkin tersembunyi, ya akhirnya apa? Keluar. Dan ternyata apa yang dijelaskan para ulama, ya begitu memang keadaannya. Sehingga mereka hanya membatasi kufur cuma di dalam apa? Hati. Yaitu harus ngerti, harus paham.
Lanjut. Contoh nyata saja, orang tua saya sekitar 15 tahun yang lalu masih suka ziarah-ziarah kubur. Bahkan lebih dari itu, bukan cuma berziarah, tapi sampai pada meminta. Itu semua karena kejahilan dan ketidaktahuan kita. Terus Mana ada ustaz-ustaz di kampung menyampaikan hal itu. Yang disampaikan Syekh Saleh Fauzan nggak ada salahnya, cuma kondisi masyarakat kita sangat-sangat jahil. Nah, ini ngaku sendiri 15 tahun apa? Melakukan hal tersebut. Tadi sama, anggaplah dia nggak tahu sama sekali masalah ini, maka disebut kufur apa? Jahil. Nah, sekarang Allah dengan kasih sayangnya memperkenalkan apa? Hidayah. Tapi terkadang hidayah itu kan Allah yang maha tahu ngasihnya seberapa porsinya. Allah latif. Ya, ketika itu kan betul-betul merasa alhamdulillah saya mendapatkan apa? Hidayah. Tapi apakah kita merasa aman sampai di situ? Kan enggak. Allah kirim lagi ujian, Allah kirim lagi ya adanya cekcok-cekcok dalam tanda kutip. Seharusnya kan apa? Kayak kemarin di awal kaidahnya. Oh iya, ini ada apa nih, harus kita cari tahu, kan seharusnya begitu. Ya, anggap tadi selama 15 tahun dia nggak ngerti sama sekali. Maka para ulama selain menamakan dia kufru jahlin, dia mulhaq dengan ashabul fatrah. Mulhaq dengan apa? Ashabul fatrah. Ya, atau kalau antum mau lagi, baca saja kalamnya Syekhul Islam tentang orang-orang yang taklid kepada ulamanya sehingga terjatuh ke dalam apa? Syirik besar. Kan kata dia nggak ada ustadz-ustadz kampung ngasih tahu. Ya, terus apalagi bilang, ya, yang kata saya Soleh kalau tahu masalah ini pasti beliau akan memberikan uzur. Dari mana? Berarti dia ngatur saya Soleh Fauzan. Kalau kalian tahu, ya, emangnya kalian bisa menerka hatinya saya Fauzan kan? Ya. Kita hanya mengumpulkan fatwa-fatwa beliau, daras-darasnya beliau, ya itu banyak, jangan dibaca sepotong aja. Berarti kalau jahilnya betul-betul dapat uzur dari mana? Ya, tetap orang yang tadi kayak di ayat Al-Bayyinah atau di surat Taubah tadi, ketika belum datang hujah sama sekali, tetap Allah beri nama label apa? Musyrik. Gitu. Ya. Mafhum? Bisa dimahami ya? Ya ini lihat nih pengakuan dia sendiri, datang ke kuburan itu bukan ziarah aja memang, sampai dalam bentuk apa? Meminta. Ya ini sudah ma'ruf di kalangan masyarakat kalau datang ziarah kubur wali-wali bukan cuma pelesir. Ya, bukan kayak ngunjungin makam orang tua, enggak. Tapi ada udang di balik apa? Batu kan begitu. Ya, bisa dihafal ya. Ya, kadang mau ngomongnya dari mana lagi nih, sana kalau orangnya mau gitu kan enak duduk gitu. Aja alasannya kita seumuran nanti ribut, nggak ribut kan. Ya, emang awalnya nggak gigit gitu kan. Ya, bismillah ya duduk pelan-pelan aja, sama-sama makan nasi kan. Mafhum. Ya, katanya harus pakai ulama, orang yang berilmu lagi, yang sudah doktor, yang begini. Ya, kalau gitu kenapa larinya ke sana? Baca aja kalam-kalamnya ulama banyak. Yang lebih cerdas, yang lebih pintar, yang lebih berpengalaman, yang sepuh, yang kibar. Ada tulisan-tulisan Syekh Fauzan, tulisannya Syekh Shalih Al-Syekh, ya tulisannya Syekh Abdul Aziz Rajihi dan yang lainnya. Kenapa nggak itu aja kita kupas dulu? Ya, kalau nanti adu-adu banteng ya nggak akan ketemu. Ya, lu ngomongnya begini, ngomongnya begini. Ya sudah, masih ada yang lebih tinggi, lebih kibar, baca aja dulu kalamnya. Kalau misalkan iskal, ya kita tanya misalkan. Ya. Bisa dipahami ya? Mafhum. Lanjut. Jangankan urusan itu. Jangankan urusan itu, urusan hijab saja yang jelas-jelas wajib, masih banyak yang mengira itu tidak wajib. Nah, sama campur aduk lagi masalah tauhid dengan masalah memakai apa? Hijab. Ya enggak compare, itu namanya enggak sebanding. Masalah tauhid identitas orang muslim dibandingin dengan sekedar apa? Hijab. Ya. Masa mau dibandingin? Berarti sama, kalau dia jahil tentang hijab berarti sama hukumnya jahil tentang tauhid. Enggak lah, beda, ini kelasnya beda ini. Ya, bisa dipahami ya? Enggak bisa dibandingin antara maksiat dengan apa? Syirik besar. Yang Allah saja membedakan dalam surat An-Nisa itu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Kalau dianggaplah seumur hidupnya nggak pernah pakai jilbab, belum bertobat mati, apakah masuk neraka? Ya enggak lah, tahta masyiatillah. Kalau Allah mau Allah siksa, kalau Allah mau Allah ampuni. Tapi kalau syirik besar,
ya dia mati dalam keadaan belum bertobat, ya luar biasa nanti siksanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicampur adukan. Makanya betul kata para ulama, mereka ini tidak bisa memahami mana masalah yang zahirah, mana yang masalah khafiyah, mana masalah yang identitas usuluddin, mana masalah yang sifatnya furu dalam apa? Fikih atau muamalah. Dipukul rata semuanya. Dipukul apa? Dipukul rata semuanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Ketika kita namakan musyrik dan kafir, pastikan bukan sekedar penamaan saja. Di situ ada konsekuensinya banyak. Bukan hanya sekedar tidak boleh sholat di belakangnya, tapi masih banyak lagi konsekuensinya. Yang pertama, pasti masuk neraka. Yang kedua, amalannya terhapus. Yang ketiga, pernikahannya batal, berani dia berzina dengan istrinya. Yang keempat, tidak ada pewarisan. Yang kelima, tidak boleh disolatkan. Yang keenam, tidak boleh dikafankan dan dimandikan. Yang ketujuh, tidak dikubur di pemakaman kaum muslimin. Yang kedelapan, kita tidak boleh memberi salam kepada mereka, dan masih banyak lagi. Nah ini juga terpengaruh juga sobat, kalau kita kafirkan otomatis dijalankan konsekuensinya total, nggak lazim. Ya, karena apa yang disebutkan itu bisa kita jalankan sendiri, ada yang harus melalui persidangan mahkamah. Bisa dipahami ya? Ya, bahkan dalam bab fikih saja, ketika kita tahu dia pelaku syirik besar, sholat di belakang batal. Di bab fikih, nggak boleh sholat ijma, sholat di belakang dia batal. Terus kita sholat aja di belakangnya dengan alasan dia masih apa? Masih muslim. Nggak begitu konsepnya. Ya, terus mana bentuk baroah dia? Mana bentuk pengingkaran dia terhadap hak Allah yang dicoreng-coreng sama dia? Karena syirik ini perkara yang besar di sisi Allah SWT. Ya udah, apa yang kita mampu? Misalkan kita nggak sholat di belakang dia. Kalau dia ya perjaka, jangan kita nikahkan sama anak kita. Bentuk baroah. Bisa dipahami ya? Anak pendekatan pemahaman saja. Misalkan ada maling nih atau tangkap, ada nggak sesuatu yang bisa antum lakukan sendiri tanpa campur tangan hakim? Ya gebukin sedikit ya, pegang dia, ikat. Bisa dipahami ya? Terus mungkin panggil orang kalau dia ngamuk. Bisa dipahami ya? Atau kalau dia ngamuk tampol dulu apa? Sedikit gitu. Ya supaya dia nggak berkutik dan seterusnya. Tapi kalau langsung main bunuh, main hakim sendiri, bakar, nggak boleh. Itu nanti setelah apa? Persidangan dan seterusnya. Ini semua pengennya kalau dinamakan musyrik berarti semua ini harus kita jalankan. Nggak begitu konsepnya Bapak. Ya harus porsinya ditempatkan sesuai dengan kondisi keadaannya. Ya misalkan dalam hal warisan, dalam menceraikan, itu kan perlu disidang dulu. Ya, kalau misalkan nggak ada persidangannya ya udah boleh aja nanti si istri atau si suami menceraikan atau minta cerai. Ya, bisa dipahami. Nggak langsung harus begini berarti otomatis semua ini dijalankan. Kadang sobat mereka lagi kalau kita kafirkan dia, ente harus angkat suara, nggak lazim. Karena ini lihat maslahat dan apa? Mafsadah. Sekarang apa yang bisa kita mampu? Yang nggak sholat di belakangnya. Kalau dia mati tidak boleh kita sholatkan. Udah antum kabur kemana misalnya. Dan ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Misalkan orang ini nggak pernah sholat, ngapain gue sholatin orang nggak pernah sholat? Tapi orang yang lain sholat ini terserah dia. Tapi saya tahu ilmunya dia orang ini nggak pernah sholat, makanya saya bersikap saya tidak akan mensolati dia. Ya, terus dia bilang akan masuk neraka. Itu nanti sidangnya di hadapan Allah SWT. Bukan urusan kita. Ya, kita hanya dibebani dalam perkara zahir di mana? Dunia. Adapun nanti persidangannya bagaimana eksekusinya serahkan kepada hakim. Ya, bagaimana hukum di akhirat masuk neraka atau tidak urusannya kepada siapa? Kepada Allah. Pengennya langsung berarti dicek, enggak lazim. Ya, karena tinggal dilihat nanti masailnya. Begitu. Ini syubhat ya bahwasanya kalau orang yang kita namai musyrik berarti otomatis ini harus kita kerjakan semua. Maka kita katakan ada yang bisa kita kerjakan sendiri memang, ada yang nanti kepada hakim, ada yang diserahkan urusannya kepada siapa? Adalah jangan dicampur. Kemudian dipukul rata, berarti antum sudah memastikan dia tempatnya di neraka. Ya Allah. Enggak ada, itu bukan urusan kita, bukan wewenang kita. Ya, bahkan akidah Ahlussunnah tidak boleh mentakyin ketika orang mati tempatnya neraka atau apa? Surga. Ya, sebagai ta'addub berhadap kepada Allah, serahkan urusannya kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Ini yang seharusnya betul-betul dicermati sama dia, dipelajari mana yang harus kita jalankan, mana yang itu ranahnya hakim, mana yang ranahnya dunia atau alam akhirat. Terus lanjut.
Intinya udzur bil jahal itu bisa tegak kalau ilmu tidak tersampaikan ke mereka. Terus Bisa jadi bagi mereka kafir musyrik, sore harinya dia muslim mukmin. Kekafiran dan kesyirikannya bisa membatalkan keislaman dan keimanannya. Begitu juga keislamannya bisa menghapus kesyirikan dan kekufurannya. ini juga kocak juga nih. Pagi kafir, musyrik, sore jadi apa? Muslim. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat dia tadinya pagi musyrik, sorenya dia apa? Jadi muslim. Apa coba? Paling sholat. Ya. Apakah sekedar orang sholat langsung terhapuskan amalan-amalan syiriknya? Perlu taubat ya. Percuma pagi musyrik, sore sholat, besok lagi muslim lagi, nanti muslim kafir muslim gitu terus lah. Ya, nggak ada dompet yang pasti, nggak ada dompet yang paten. Terus ditambah lagi, begitu juga apa namanya tuh kebalikannya. Keislaman bisa menghapus kesyirikan dan kekufuran. Ya mungkin dia berdalil dengan Jumat satu ke Jumat lain menghapuskan dosa. Ramadan satu ke Ramadan lain, umroh satu ke umroh yang lain, itu kalau dosa-dosa apa? Kecil. Ya, dan kalau kita lihat orang-orang musyrik di zaman Nabi juga ibadah. Misalkan pagi dia nyembah-nyembah berhala. Ya, terus sorenya dia tawaf karena Allah. Wah, berarti dia masuk apa? Muslim. Nanti ini kan nggak kenal konsep Islam, asal iman itu kayak apa sehingga dia dihukumi jadi apa? Muslim. Nggak kenal juga rukun nafi itu apa, rukun isbat itu apa. Jadi patokannya sekedar dia bersahadat, kemudian nampak dia sholat, walaupun ada kekufuran nggak masalah. Ini rusak namanya. Ya, di dalam memahami konsep apa? La ilaha illallah. Ya anggaplah dia sorenya bertobat. Ya, karena gara kita kafirin itu berkah. Ya, ketika kita kafirkan dia, akhirnya dia nyadar, oh iya ini musyrik. Ya, saya bertobat. Kan ini jelas. Tapi sekarang kita nggak tahu dia tobat atau enggak. Yang kita tahu dia memang orang-orang yang melakukan apa? Syirik besar. Ya, nggak ada ceritanya para ulama mengatakan paginya syirik, kemudian gara-gara sholat langsung apa? Muslim. Ya, kan lucu namanya. Ya, insyaallah. Lanjut. Begitulah yang terjadi dengan para sahabat Nabi. Ketika belum sampai ilmu ke mereka dari Nabi Muhammad SAW, mereka berbuat kesyirikan, tapi keislaman menghapus semua dosa-dosa kesyirikan mereka. Ya, ini kasus ketika para sahabat ini masih musyrik nih. Datang Nabi mengajarkan apa? Islam. Akhirnya masuk apa? Islam. Sehingga kekufuran kesyirikan dia yang di masa lalu apa? Terhapuskan. Kok pakai dalilnya ini dulu para sahabat juga melakukan kekufuran, kemudian datang Islam, berarti datang ilmu kata dia. Berarti dia langsung jadi apa? Jadi muslim kan? Mereka jadi muslim ada persyaratannya juga. Harus berucap syahadat, kemudian juga apa? Sholat. Ya ini kasus kalau dia tadinya kafir, kemudian masuk Islam, menghapuskan apa? Iya, kekafiran, kemusyrikan dia. Nah, tapi sekarang kita bicara dia muslim nih dari awal, kemudian melakukan kesyirikan apa? Besar. Terus apakah dengan sekedar sholat akan balik lagi menjadi muslim? Ini kan nggak ngerti syarat apa? Taubat, nggak ngerti bagaimana menghukumi seseorang sebagai muslim atau tidak. Nah, kalau begitu enak aja, ya udah yuk, nggak apa-apa ke kuburan, nanti juga kita sholat. Ya besok lagi nggak apa-apa lah, nanti juga sholat. Nah, nanti Islam jadi main-mainan. Pagi kufur, siang muslim. Makanya betul kata Ibnu Abi Daud, ya wala taku murjiyan la'uban bidinihi, katanya. Jangan kamu jadi murjiah yang bermain-main terhadap agama. Ini namanya bermain-main terhadap agama. Nggak apa-apa yuk kuburan yuk. Kita juga Islam kita balik lagi. Ya seru ya jadi murjiah. Jadinya kocak kan. Terus lagi dikit lagi. Jangankan sebelum datangnya Islam, ketika Islam sudah disampaikan kepada sahabat oleh Rasulullah, di antara para sahabat pun ada yang minta izin untuk menjadikan pohon tertentu dijadikan tempat menggantungkan pedang-pedang mereka dengan tujuan pohon itu bisa memberikan kekuatan dan akhirnya mereka bisa menang dalam peperangan. Dan ini perbuatan syirik. Tapi Nabi tidak mencap mereka musyrik, namun menyampaikan kepada mereka bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Nah, ini juga dalil yang mereka lakukan, mereka baku bahwa zatu anwar.
Ya, Zatu Anwat itu kalau kita lihat redaksi hadisnya, nahnu hudatsai ahdin bikufrin, berarti baru masuk apa? Islam. Dan masuk Islam termasuk mawani'. Ya, dia termasuk uzur. Tapi sama mereka dibawa baru masuk Islam berarti bodoh. Bodoh nanti dipukul rata untuk semua kasus. Padahal ya orang bodoh ya salah satu penyebabnya bukan hanya baru masuk Islam, banyak penyebabnya. Dia berpaling ya bodoh juga, nggak datang Al-Quran hadis jadinya apa? Bodoh juga. Tapi ketika hadis ini dijadikan patokan, diambil keharusannya, kelazimannya berarti bodoh, kemudian dipukul rata semua masail, ini nggak tepat. Ya, jadi masail ini khas untuk orang-orang yang baru masuk apa? Islam. Kita bacain fatwa Lajnah Daimah. Ya, fatwa Lajnah Daimah di sini rokam jilid kedua halaman 34. Cuma kita aja sih, cuman di jilidnya saja. Ya, dalam salah satu fatwa Lajnah Daimah mereka mengomentari kisah ini. Adapun orang-orang yang meminta kepada Nabi untuk membuatkan mereka Zatu Anwat yang menggantungkan senjata-senjata mereka, maka mereka ini baru masuk apa? Islam. Mereka hanya meminta, nih kata Lajnah Daimah, belum mengerjakan. Maka ma hasala minhu mukhalifan syara', maka tidak ada terhasilkan dari mereka penyelisihan terhadap syarak. Waqad ajabahum lin nabi bima yadullu ala annahum law fa'alu ma talabu kafaru. Ya, kemudian Nabi menjawab kepada mereka yang menunjukkan bahwasanya kalau mereka kerjakan apa yang mereka minta, mereka akan jadi kafir. Ini menunjukkan mereka baru ngomong minta, belum mengerjakan. Ya, dan ini diberikan, anggaplah itu kekufuran, tapi diberikan dispensasi karena baru masuk apa? Baru masuk Islam. Nah, sekarang yang kita bicarakan yang dari orok udah diazanin gitu. Ya, maafum pakai peci, pakai koko, pakai apa? Sarung. Apa yang seperti ini baru masuk Islam? Kan enggak. Ya, ini yang harus dipahami, perkaranya didudukan dengan betul-betul penjelasan yang ilmiah gitu. Jangan cuma pakai perasaan. Dan ini juga akan menjerumuskan ya, antum harus pahami ketika dia memahami bahwasanya kita ini jahil, kemudian harus diberi dispensasi, maka konsekuensinya antum serang dia. Kalau begitu orang Yahudi, orang Nasoro juga apa? Diberi dispensasi. Karena mereka juga apa? Jahil. Mereka juga apa? Nggak ngerti. Sekarang Al-Quran sudah ada di tengah-tengah mereka. Ada. Bisa mudah diakses. Bisa. Sama kasusnya. Kasusnya sama-sama menyekutukan Allah. Satu sisi Al-Quran sudah datang dan bisa diakses. Seharusnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro juga diberikan apa? Dispensasi. Berani nggak dia? Jangan punya dua standar. Kalau untuk yang menisbatkan kepada Islam dapat dispensasi, kalau di luar Islam tidak. Padahal kasusnya apa? Sama. Pasti mereka akan jawab, kalau kita kan sudah la ilaha illallah, kalau mereka belum apa? La ilaha illallah. Betul atau betul? Berarti anggaplah ini benar. Yang ini sudah la ilaha illallah, yang ini belum la ilaha illallah. Berarti menunjukkan Islam itu cukup dengan apa? Islam. Padahal perbuatannya sama. Yang ini nyembah kuburan, yang ini nyembah Isa. Anggap mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah, padahal mereka juga mengikrarkan persahadatan itu, keyakinan itu. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ada kalimat yang sama antara kita dan kalian, yaitu sembahlah Allah saja. Dan antum bisa cek di Gemini kayak di GPT bahwasanya di keyakinan orang Yahudi dan Nasara itu harus ada keyakinan fundamental dasar, harus meyakini Allah sebagai Tuhan. Berarti dia bersaksi juga bahwasanya Allah adalah apa? Tuhannya. Ya sama, mereka juga bersaksi. Tapi kenapa mereka dihukumi apa? Kafir, karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang ini yang menisbatkan diri kepada Islam juga menyekutukan apa? Allah. Seharusnya dihukumi sama. Berani nggak coba dia? Nggak berani. Ya, karena pasti alasannya kalau saya sudah bersahadat, kalau mereka apa? Belum. Maka kita bantah lagi. Berarti Islam itu cukup dengan apa? Syahadat. Nah ini nanti yang dibahas di Kashfus Syubhat. Bahwasanya Kashfus Syubhat membantah dua kelompok.
yang menyekutukan Allah dan orang yang tidak mau mengkafirkan para pelaku syirik besar. Ya, kalau mereka mungkin masih nggak berani, tapi kalau tokoh-tokohnya yang di luar sana berani menyatakan nah Yahudi, Nasara itu dapat uzur dan mereka Muslim nanti di yaumul kiamah. Ya, karena ada tasdik. Ya, itu konsekuensinya kalau mereka bilang dulu saya betul-betul jahil, ya harusnya diberi dispensasi. Maka kita katakan orang Yahudi, orang manapun itu juga jahil. Seharusnya kalian berikan juga apa? Dispensasi. Apa maksudnya dispensasi? Berarti jangan dikafirkan dia dong. Ya, tapi berani nggak? Pasti dia bukan akan berani. Nanti kita alasan kenapa nggak berani? Pasti itu muncul alasannya. Kami sudah bersyahadat, kalau mereka apa? Belum. Jadi patokan Islam itu cuma apa? Syahadat. Ya, perbuatannya sama nggak ngaruh. Yang penting bedainnya syahadat atau tidak? Tidak syahadat. Makanya ini mencocoki dengan akidahnya karomiyah. Bahwasanya Islam itu cukup dengan 2 kalimat apa? Syahadat. Ya. Dan ini ditegaskan oleh para ulama bahwasanya Ibrahim Ruhaili mencocoki akidahnya karomiyah. Yang mereka pakai itu kan ya takrir persetujuannya atau ya tulisan-tulisannya Ibrahim Ruhaili. Yang sudah dijelaskan oleh para ulama, ada ya madhabnya karomiyah yang diambil oleh siapa? Ibrahim Ruhaili. Assalamualaikum. Yang terakhir tadi juga katanya Anda mengkafirkan Ustaz Roja, kata. Anda mengkafirkan Firanda. Mana buktinya suara Anda mengkafirkannya? Ya, Anda tuntut nanti dia yaumul kiamah. Ya, coba cek semua ucapan pelajaran Anda, apakah Anda mentakyin bahwasanya fulan itu kafir, fulan enggak ada. Ini bodohnya mereka tentang pelajaran apa? At-tauhid. Ya kalau nggak ngerti seharusnya diam aja gitu. Ya, diajak diskusi nggak mau, repot. Jadi apa ya? Hah? Ya, insya Allah ya kita bantah subat yang nongol aja itu. Kalau nggak nongol ya udah nggak usah. Ya semoga barangkali mereka mau mencerna, mau memahami. Intinya ya mereka tidak bisa membedakan mana yang zahirah, yang identitas, mana perkara yang apa? Ya yang cabang-cabang ya furu. Kemudian ya semua bodoh dipukul apa? Dipukul rata. Kalau dipukul rata, kenapa orang Yahudi dan Nasara nggak diberikan dispensasi? Kenapa hanya yang menisbatkan diri kepada Islam? Begitu. Karena sama kasusnya, sama-sama menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi berujungnya akhirnya melegalkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara sebagai orang-orang yang beriman. Makanya ya nggak berlebihan kalau para ulama mengatakan ya mazhab irja ini mengusung kepada kekufuran, menghilangkan lawazim. Yang namanya orang hidup di dunia dituntut untuk belajar. Apapun itu, atau mau masuk perusahaan, mau masuk mana, masa iya nggak ada tuntutan? Pengennya tenang aja, tiba-tiba berilmu? Ya nggak bisa begitu. Contohnya ibadah saja, sholat. Inti sholat itu apa? Takbiratul ihram sampai apa? Salam. Kira-kira ada bebannya nggak di luar itu? Ada lah. Antum harus bangun, persiapan, wudu dan seterusnya. Lah kalau ini dihilangin, kira-kira ada sholat nggak? Nggak ada. Antum pengennya duduk gitu di depan terus sudah ngerti tentang sholat, ya nggak bisa. Ini nggak makul namanya, nggak bisa dipahami dengan akal sehat. Atau antum mau nikah, apa sih inti nikah? Saya terima nikahnya, mungkin bread selesai. Ada keharusannya nggak? Ada bebannya nggak? Ada. Antum harus nyewa catering, ya, nyewa tenda, bikin undangan. Ini dibuang nggak usah. Ya. Atau yang lain rukunnya juga nggak usah ada perempuannya. Ya kan rukunnya ini. Ya, kalau orang cuma sekedar masuk Islam ngomong selesai tanpa rukun-rukunnya, ya kan begitu konsepnya. Yang penting saya nikah, saya terima walaupun nggak ada perempuannya. Nah ini kan nggak jadi nikah namanya. Begitu yang harus dipahami. Akhirnya membuang rukun, membuang syarat, membuang kelaziman. Ini efek atau ya kelaziman dari ucapan-ucapan mereka ketika bodoh ini diberikan dispensasi secara total. Ya udah biarin aja orang dia bodoh, biarin aja dia bodoh, ya, repot. Nggak ngadirin syarat, nggak apa-apa dia bodoh. Nggak ngadirin rukun, nggak apa-apa dia bodoh. Ya udah mendingan gua bodoh aja kan gitu kan. Ya kalau bodoh itu lebih apa? Lebih selamat kata Imam Syafi'i. Ya udah mendingan jadi orang apa? Bodoh.
Ya, padahal Allah bukakan pintu-pintu pemahaman itu banyak sekali jalan-jalannya. Ya, adanya seperti ini itu hikmah dari Allah SWT yang disebut dengan iradah kauniyah. Jangan ini aja dia saklek di situ, tapi bagaimana dia menuju iradah syariah, yaitu belajar. Kalau nggak tahu nanya, karena bodoh itu penyakit kata Nabi. Ya, lihat ketika ada sahabat ya udah junub menggigil, terus tanya, boleh nggak saya tayamum? Kata sahabatnya apa? Nggak boleh. Kamu harus apa? Mandi. Habis mandi apa? Mati, meninggal. Lapor kepada Nabi. Apa kata Nabi? Wah, saya nggak apa-apa, kamu bodoh. Kan nggak gitu, kan? Tetap diomelin sama siapa? Sama Nabi. Ya, bahwasanya Nabi berkatakan bahwasanya jahal itu kebodohan. Apa namanya? Ya, jahal itu penyakit. Maka obatnya adalah apa? Bertanya. Begitu. Akhirnya diomelin Nabi. Begitu juga Usama bin Zaid ketika membunuh itu. Ya, pasti kan juga landasannya karena jahil kan. Ya, apakah didispensasi oleh Nabi Muhammad SAW? Tidak, tetap diomelin berkali-kali diulangnya. Apakah kamu belah dadanya? Apakah kamu belah dadanya? Terus begitu. Ya, sampai berangan-angan, wah kayaknya baru masuk Islam. Ya, maksudnya apa? Biar dapat dispensasi. Ya, antum aja kalau ada anak antum misalkan melakukan pelanggaran yang besar marah, ya. Bisa-bisa digaplok tuh anak, ya kan? Ya, nggak bilang maaf Pak, saya bodoh, apa lu, cepret gitu. Ya, dulu ingat sekali ada saudara kan, yang namanya anak muda, terjadilah MBA, apa tuh MBA pokoknya. Iya, pokoknya begitulah. Terus dia bilang, mami nggak tahu, bapaknya naik kita langsung ceplot, tampol. Ya, nah itu kan yang kita bisa lakukan. Tapi apakah langsung begini merajam dia begini kan? Bukan urusan kita itu. Tapi ada minimal kadar yang dia lakukan sendiri. Minimal diapain dulu? Ya, semoga Allah jaga anak keturunan kita dari tipu daya syaitan, dari segala macam perzinahan dan juga langkah-langkahnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bacakan. Ya, saatan-saatan aja, sekali-sekali aja nggak apa-apa. Mumpung lagi naik gitu. Kalau udah adem ya nggak enak gitu kan. Makan enaknya masih panas-panas kan. Anget-anget lah. Padahal ada yang mau tanyakan. Ya, Bintang. Ustaz, contoh-contoh syubhat syaitaniyah itu apa, sama tolong dijelaskan ulang Ustaz? Banyak syubhat itu ya. Nanti insya Allah kita belajar di usul sittah lah. Ya, itu juga yang kita belajar di masail jahiliyah itu juga syubhat-syubhat. Ya, nanti itu bisa satu daurah itu. Ya, insya Allah ya. Sabar ya, Bintang. Ada lagi yang lain? Betul, yang lain ada. Dari dulu Bang kayak gitu mah, ya udah datang aja ke sini. Gua saya maunya sama Syekh gitu. Anak bilang nih baca dulu kitab ini, ya baca aja dulu. Antum udah baca belum? Belum sih. Ya udah baca aja dulu. Enggak. Ya, kayaknya pokoknya sama Syekh. Udah ketemu di Saudi, mana nggak ada juga. Ya kan. Betul, ada yang mau tanyakan? Nah, sebetulnya ini pengulangan aja ya. Semua insya Allah antum sudah paham, sudah ngerti. Ya. Allah jangan main perasaan ya. Main perasaan akhirnya ya orang tua kita, saudara kita dibiarin aja. Kalau nggak dikasih tahu kasihan. Ya, justru kita cinta sama mereka, kita kasih tahu. Dan cinta kita kepada Allah itu harus lebih besar ketimbang cinta kita kepada manusia seluruhnya. Ya, ini kan syariatnya Allah, ya harus kita sampaikan sebagai bentuk ya kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jangan karena dia ibu kita, ayah kita, enggak. Lihat bagaimana perjuangan Abu Hurairah. Ibunya itu kufur, tapi diajak dari Yaman kemana ke Madinah, terus didakwahi terus. Ya, seharusnya gini kalau orang yang sudah mengenal apa? At-tauhid. Jangan lah nggak apa-apa lah dia jahil. Janganlah ngomong dia jahil. Ya, kasihan nanti keluarga kita. Ya, bagaimana nanti hukumannya di hadapan Allah? Ya, kalau misalkan anggaplah itu 50-50 lah. Nah, itu kan juga gambling nanti ya, kita nggak tahu. Ya, mumpung masih hidup, ya kita jelaskan bagaimana bahayanya apa? Kesyirikan. Ini tugas kita bersama. Ya, pengennya sentoh selalu aja dakwah.
Kayaknya yang penting Ustaz nggak usah begini-begini Ustaz. Ya udah duduk taklim selesai. Kan kita udah capek kerja Ustaz. Ya, orang walaupun capek kerja, tapi kalau pelajaran tauhid itu benar, itu membuat dia jadi kuat gitu. Ruhnya kuat, fisiknya kuat. Nah, itu. Ya, rasa malas hilang dan seterusnya. Jadi yang membuat kita lemah itu sebenarnya hati kan. Tapi kalau hatinya dikasih makanan yang bergizi, makanan tauhid, makanan iman, insya Allah tubuhnya yang lain jadi apa? Jadi kuat. Secapek apapun ya. Mafhum. Begitu. Tapi kalau pelajarannya jauh dari nilai tauhid, ya walaupun mungkin di awal booming dar, tapi kesini-sininya nanti loyo gitu. Betul, ada lagi tanyakan? Ya ini dulu, Agus. Waalaikumsalam. Amin. Berarti kelaziman yang lainnya adalah dari pemahaman Irja. itu mereka berarti melazimkan kekufuran yang ada, Ustaz. Berarti ya Melegalkan itu. Melegalkan dan arti karena ya udah bodoh sudah. Kemudian kelaziman yang lain adalah itu kemudian dasar yang pertama. Betul. Yang kedua, kelaziman yang lain adalah Apa? Lupa. Coba diingat dulu. Ya emang kelazimannya begitu. Jadi melegalkan kekufuran. Bahkan yang lebih parah wahdatul wujud masih dianggap muslim. Padahal Wali Songo aja untuk ceritanya tahu. Sesi Jenar diapain? Dibunuh gara-gara punya keyakinan apa dia? Wahdatul wujud. Ini loh sekelas Wali Songo nih yang katanya ya wali-wali sufi, tapi dalam masalah wahdatul wujud nggak ada ampun di situ. Dibunuh Sesi Jenar. Nah kalau menurut mereka nggak apa-apa bodoh. Nggak apa-apa bodoh. Ya, maaf. Ya. Berarti kondisinya adalah pantas saja pembelajaran atau di tempat-tempat yang notabene di tempat-tempat Islam, Sunnah atau masjid, ya. Kalau belajar tentang tauhid ini pasannya ya hanya sekedar belajar lewat seperti itu aja, pantas saja kelazimannya ini. Ya bisa jadi gitu, karena dakwahnya Syekh Muhammad itu kenapa dikritik, kenapa dijauhi, karena rinci dia dakwahnya. Ya begitu juga dakwahnya para anbiya. Kalau cuma bilang sembahlah Allah, ya orang muslim juga lagi nyembah Allah kan. Ya tapi ketika disebutin tokohnya, disebutin perbuatannya ini begini, langsung naik hitam dia marah. Ya memusuhi. Ya cuma kalau bilang wahai manusia, kita diperintahkan menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah, selesai. Tanpa tahu kelazimannya apa. Ya sama aja kayak ayo silakan kalian nikah terus nggak diajarin bagaimana begininya, atau ayo semuanya sholat tapi tanpa diajari apanya, wudunya, rukunnya, ini lagi mana nanti jadinya begitu. Jadi memang namanya juga taklif, orangnya mukallaf, Allah disebut mukallif, ya kita sebagai apa manusia disebut mukallaf. Mukallaf dibebani, berarti emang ada usaha dari kita minimal belajar, dan belajarnya juga dikasih batasan yang paling sederhana. Pahami konsep la ilaha illallah, bersahadat, sholat yang paling ringan. Kalau sholat saja nggak masalah ditinggalkan, perbuatan kufur nggak masalah, keyakinan kufur nggak masalah, mencela Al-Quran, mencela Allah nggak masalah, apa yang tersisa dari Islam? Cukup syahadat, cukup KTP nanti. Ya, jadi kalau antum pahami betul ini bid'ah yang luar biasa, Bang. Ya, besar ini bid'ahnya, bukan kecil. Betul, Bang? Kan mereka sendiri kan sebenarnya punya jalan sendiri. Tapi nggak ada apa ada nilai pahala. Kan dia punya murjiah ini maksudnya kan mereka punya pemain ini. Punya dalil atau ada dalilnya. Nah. Itu dia ada perlu. Terus Maksudnya apa ada nilai pahala gitu. Maksudnya dia bilang memahami dan mungkin ada sedikit. Dan pemahamannya cuma sampai situ. pemahamannya cuma sampai situ, tapi dia kan pasti namanya pelaku kebidahan atau pelaku kekufuran dan seterusnya pasti punya dalil gitu kan. Sekarang dalilnya sesuai nggak dengan kenyataan gitu yang Allah perintahkan, yang Allah anjurkan, yang Allah syariatkan kan gitu. Ya sama orang-orang musyrikin juga punya dalil semuanya. Kelompok apapun pasti punya dalil.
Tapi kalau misalkan dia pakai dalil ini berarti kalian telah ambil dari Quran, ya nggak begitu konsepnya. Ya, tetap ditinjau. Ya apalagi masalah akidah itu paling gamblang, paling jelas. Ya, walaupun dia pakai dalil apa gitu, tapi kalau menyelisih, ya tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup atau ada lagi nih? Ya, ya. Yang kedua juga ada hadis juga yang mengatakan aku mengutus sambil mengatakan la ilaha illallah maka darahnya itu menjadi halal. Gimana yang kedua? Rasulullah diutus untuk Umirtu an uqatilan nas. sampai mengucapkan la ilaha illallah. Maka halal haram. Haram. Enam. Ya. Ya memang itu juga subhat juga, jangan mengkafirkan orang muslim nanti berbalik. Itu kalau emang betul-betul muslim, jangan dikafirin. Ya kita kan mengkafirkan orang yang dikafirkan sama Allah dan Rasulnya. Atau dia melakukan kekufuran yang khafi, langsung kita cap, nggak boleh. Sampai betul-betul kita tegakkan hujah sama dia. Itu maksud hadis. Ya, malah nanti kebalikannya, kalau kita tidak mengkafirkan orang yang betul-betul muslim, bahaya juga buat kita. Ya, itu kebalikan dari hadis tadi. Jangan sembarangan mengkafirkan orang muslim. Nanti sekarang ada orang kafir atau tidak kafir kan gimana? Ya, bahaya juga buat aku. Ya, ayo lu mau kemana kan? Oh. Terus yang kedua, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Itu di awal Islam yang mau kita bahas. Jadi semuanya harus bersaksi dulu syahadat la ilaha illallah, dikuatkan dulu tentang tauhid. Ya, setelah ini kuat baru diwajibkan tentang apa? Sholat. Jadi bukan hanya dengan syahadat berarti selesai urusan, enggak. Itu memang di awal kali Nabi berdakwah. Jadi semua diajak dulu manusia untuk betul-betul memahami tauhid. Setelah kuat baru diperintahkan sholat, baru diperintahkan ini dan seterusnya. Tapi kalau kita cuma mengambil marhala pertama doang, kemudian itu dia sudah bersyahadat, selesai. Enggak begitu konsepnya. Karena din ini sudah lengkap, din ini sudah sempurna, ya dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa diambil cuma secomot ketika beliau berdakwah. Ya, begitu. Jadi sebetulnya mereka tuh paham apa yang Anda jelaskan. Ya, hanya saja memang yang berat itu fanatik, itu berat. Ya, fanatik ini bahaya. Ya, sebagaimana orang-orang musyrik juga fanatik kepada bapaknya, kepada neneknya, kepada nenek moyangnya dan seterusnya. Padahal ngerti apa yang dibawa Nabi Muhammad adalah apa? Benar. Ya, contohnya tuh lihat kasusnya Abu Thalib. Ngerti atau kagak ngerti dia? Ngerti. Tapi ketika mengucapkan la ilaha illallah malu dengan saudara-saudaranya, pembesarnya, malu sama kakeknya nanti, sama bapaknya Abdul Muthalib. Akhirnya mati dalam keadaan apa? Ya, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Assalamualaikum. Ya, ini seharusnya lebih makin kencang lagi dakwanya gitu. Ya, nggak apa-apa yang di grup juga udah ada yang keluar, ya izinkan, afwan Ustaz anak keluar. Ya, dalam hati nggak apa-apa, nah, terserah. Ya, soalnya mereka juga udah ngerti juga, mau anak jelasin lagi juga, ya buang-buang waktu. Ya, aku terus aja digiatkan, ya semoga dia mau baca. Adapun yang mau cari-cari nanti di screenshot, ya alhamdulillah promosi gratis kan itu. Promosi gratis itu. Insyaallah kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.